Haji Nusron Siddiq yang telah banyak memberikan pencerahan kita. Kajian kita pada hari ini sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 7. Yang lalu kita telah mengkaji surat Al-Fatihah. Tadi sedikit di flashback oleh beliau untuk mengingatkan kajian kita yang lalu, dan pada hari ini kajian kita sudah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 7. Berarti kajian kita yang besok bulan depan pada minggu terakhir itu nanti kita masuk pada ayat Al-Baqarah lagi ayat 8, dan kalau tidak salah ayat Al-Baqarah ini ada 20 ayat. Kemudian semua dapat terkaji dan dapat dimaknai dan dilaksanakan sesuai dengan perintahnya. Mungkin demikian. Mungkin dari Bang Bendi ada tambahan sebelum ditutup. Siapa tahu ada tambahannya. Ya, apa namanya? Saya nambahkan sedikit aja dari pertanyaan Mas Sofyan tadi. Kita melihat orang lain besar itu di saat kita membuat standar kebutuhan kita. Jadi orang lain pun bisa kita lihat kecil kalau standar kebutuhan kita perkecil. Saya punya pengalaman pribadi, utang pertama untuk backup usaha saya itu justru BNI. Saya sampai hari ini alhamdulillah minjam uang resmi ke bank konvensional itu belum pernah, dan baik-baik aja sampai hari ini. Sama sekali belum pernah menggunakan bank konvensional sampai hari ini. Tahun 2016 saya punya keyakinan, waktu itu nggak tahu apa benar atau salah, nanti di sesi berikutnya saya tanya Pak Ustaz. Saya berasumsi asuransi itu haram, semua asuransi saya tutup sampai hari ini. Dan cobaan waktu itu, hari ini tutup asuransi nggak sampai sebulan, tronton masuk jurang. Tunggu 3 bulan, tronton di Manokwari lagi, masuk jurang lagi. Sempat ragu bahwa berpikir, wah ini coba kemarin kalau nggak tutup asuransi, ini kan langsung diganti lagi. Tapi saya berpikir, Allah, masa Allah kan maha kaya, masa dia nggak ngasih jalan keluar. Dan alhamdulillah sampai hari ini baik-baik saja. Jadi sebenarnya saya berharap TPJ ini tetap ada untuk lahan mencari nafkah dan beribadah. Makanya kalau di TPJ ini sebenarnya semua saya kasih kesempatan, siapapun yang mau berkembang silakan, siapa mau mandiri silakan. Jadi macam syukur ini saya ngambil dulu penjaga toko di Ayamaru dan nggak ngerti teknis sama sekali. Tapi kalau dia mau belajar, dia mau berkembang, silakan. Dan saya akan semangat lagi balik ke Sorong selagi kalian juga masih punya semangat untuk ingin berbuat untuk orang lain. Karena kalau kebutuhan kita ini nggak banyak, yang banyak itu biasanya keinginan. Mungkin nasi padang 7 bungkus saja per hari mungkin nggak habis. Jadi ini macam Bang Sofyan, dulu dia lama kerja di Busongan. Saya bilang bismillah, kalau mau luar sana mari, mana tahu bisa menambah lapangan pekerjaan untuk orang lain. Begitu juga dengan Mas Bayi. Mas Bayi waktu itu punya pemikiran bagaimana di Sorong ini kita bisa begini-begini. Cuma itu takdir berkata lain, saya sudah lebih nggak pernah lagi komunikasi karena beliau sakit. Rindu memang, karena dulu semasa saya jangankan punya mobil, punya motor juga belum, itu tempat nongkrong saya itu dengan Mas Bayi di Kilo 8. Jadi dulu rokok saya agak ardan. Jadi kadang-kadang Mas Bayi itu kalau ke Jawa dia bawa perselop, tapi dia ngasih ke saya terbungkus karena dia takut nanti nggak datang-datang. Itu maksudnya banyak sejarah-sejarah
persahabatan. Saya jadi macam dengan Mas Baik, dengan ini istrinya beliau ini, saya dengan Mas Baik itu kawannya udah lama, banyak latar belakang. Terus kehadiran saya di Sorong, Pak Nur ini memang bukan hanya sekedar guru, tapi lebih dari itu. Banyak ilmu nanti yang akan kalian dapatkan, yang kalian bisa diimplementasikan di kehidupan sehari-hari dari beliau. Makanya kalau misalnya kalian berhentikan pengajian ini, kalian tidak istiqomah, kalian tidak melanjutkannya setiap saat, jangan dikira Pak Nur yang rugi. Kita yang rugi. Seperti tadi Pak Nur bilang, kadang-kadang saya pun dulu, ini bukan rahasia sedikit, saya kan dulu dengan Pak Nur ini tetangga. Jadi saya nakal, lebih nakal dari kalian. Kalian nakal, kalian ini belum apa-apa. Jadi dulu kalau sholat itu, saya tunggu komat baru saya ke masjid. Begitu salam saya langsung lari, karena nanti dipanggil begini, suruh duduk, nasihat lagi, panas telinga. Jadi begitu salam, bapak ini kebiasaannya selesai salam, dia jikir-jikir, begitu berdoa, dia balik kanan lagi ke depan. Nah, di situ kesempatan lari. Ini pengalaman maksudnya. Jadi kita yang rugi. Saya rasakan saya rugi, karena ternyata perjalanan hidup ini satu dan lain hal memaksa saya harus pindah ke Jakarta. Cuman dulu istri saya itu waktu di masjid pamit ke bapak itu, satu hal yang paling dia takuti itu nggak ada lagi yang nasihati saya, karena dia tahu saya agak bandel, cuma dengar sama bapak. Jadi dia nangis, dia bilang, di sana siapa yang nasihati bapak? Jadi untuk tidak mengecewakan istri, bapak, apa semua, sebenarnya saya belum baik, cuma saya berusaha untuk baik. Saya kira itu aja yang saya bisa tambahkan. Kalau kalian mau bertanya juga boleh. Kalau Holid kan bukan ini Pak, dia kan memang tidak tahu terminal, jadi ya masih agak penting. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian mau bertanya silakan. Karena mungkin saya jarang ke sini. Kalau terkait punya modal tadi, Bang Sofian ingin punya toko spare part kan nggak perlu juga pinjam ke bank. Tinggal kita dipercaya orang nggak. Nah kebetulan saya percaya, begitu saja. Begitu juga Mas Baik kan. Selama ini kan nggak ada apa, bagi hasil saja, jadi nggak ada bunga apa, nggak ada. Jadi sebenarnya modal terbesar di dalam berbisnis itu adalah kepercayaan. Nah, untuk mencapai sebuah kepercayaan itu nggak ada syarat lain kecuali amanah dan jujur. Saya kan kalian semua orang TPJ, ada nggak yang saya urusin keuangan TPJ, keuangan apa? Saya nggak pernah baca pun, cuma tertib administrasi bikin laporan. Yang saya baca justru ilmu. Karena saya teringat cerita tentang apa, seorang pemuda yang tidak sengaja membunuh seseorang, dan ada orang yang menjamin dia, padahal dia harus menyelesaikan urusannya. Dan yang terkenang dari jawaban itu adalah di saat saling memaafkan, ditanya kenapa, dia cuma bilang, saya tidak mau suatu saat nggak ada lagi orang Islam yang bisa dipercaya. Hanya kalimat itu saja yang terenggiang di kepala saya, sehingga saya kalau mempercayai kalian itu pasti 100%. Jadi baik buruknya kalian tergantung kalian, karena Allah juga tidak akan berubah nasib kalian kalau bukan kalian sendiri. Saya ini kan hanya sekedar memfasilitasi apa yang saya bisa. Saya rasa itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ada yang bertanya, kalau waktunya memungkinkan, bertanya. Cuman tadi saya beli durian dengan Nabi kemana atau mau makan juga boleh, saya bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Bendi. Alhamdulillah pada hari ini bisa hadir bersama-sama dengan kita semua. Tadi dari kemarin sebenarnya harapan saya memang seperti ini. Tadi malam sudah saya sampaikan bahwa sesekali ikutlah Bang, memberikan semangat teman-teman ini, saya bilang gitu. Tadi saya simpulkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Abang tadi. Ternyata Abang dulu juga pernah menjalankan yang sesat. Setelah sesat, tobat,
alhamdulillah berkembang ya. Setelah sesat terus tobat, berkembang dan akhirnya sampai di Jakarta ini. Kayaknya begitulah cerita, kisah cerita yang tadi disampaikan ke beliau itu. Iya, makanya kunci sukses memang harus sering mendengar nasihat. Iya, jadi itu alhamdulillah. Ya mudah-mudahan dari semua ini menjadi pengalaman adik-adik, teman-teman yang lain yang belum. Terus tadi yang saya simpulkan sedikit dari Pak Ustadz Nursono Sidik tadi tentang kekuatan Allah tadi, ibarat mengangkat air kok menjadi berat, berarti tenaga kita yang kurang. Sehingga kita harus bertakwa, mempercayai bahwa Allah itu ada, yang akhirnya akan menjadi sebuah kekuatan yang kemudian akan membesarkan kekuatan kita. Karena perjalanan kita dari rumah sampai di sini, kalau tidak ada kekuatannya Allah tentu tidak